pagi hari ini. Kita lanjutkan berkaitan dengan kasus geriatri dan contoh utamanya adalah osteoartritis pada sendi lutut atau knee joint atau OA pada genu kanan. Jadi kita sewaktu mengenali kondisi, satu diantaranya adalah OA atau osteoartritis, berarti kita harus mulai dari awal kita tahu tentang arti OA, definisi daripada OA. Setelah itu juga harus tahu, mengerti tentang anatomi fungsionalnya. Setelah anatomi fungsionalnya, kita juga harus mengetahui urut-urutan yang berkaitan dengan etiologi. Selanjutnya berkaitan dengan patologi. Terus kita juga harus memahami berkaitan dengan tanda dan gejala klinis. Juga harus mengerti berkaitan dengan komplikasi dan faktor penyulit. Nah, setelah itu kita akan mengetahui prognosis dan diagnosis banding dari OA. Nah, kemarin terakhir kita sudah bicarakan berkaitan dengan patologi daripada OA. Kita review sebentar. Jadi patologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sifat yang pokok atau penting, esensial dari penyakit, khususnya perubahan daripada struktural dan fungsional pada jaringan dan organ tubuh, baik yang menyebabkan atau disebabkan oleh fungsional penyakit. Itulah yang disebut dengan patologi. Nah, yang berhubungan dengan defisit patofisiologi pada OA antara lain, satu, terjadinya instabilitas daripada sendi lutut. Kenapa terjadi instabilitas sendi lutut pada OA? Lenggar. Halo? Lenggar? Halo? Lenggar? Oke, Ana Amalia? Ana? Melina? Melina? Diana Pratiwi? Ya, Pak. Nah, OA lutut ini berhubungan dengan berbagai defisit patofisiologi. Satu diantaranya adalah instabilitas sendi lutut. Kenapa ini dapat terjadi instabilitas lutut pada OA? Karena terjadi pengurusan kartilago jaringan tulang yang saling menjauh, Pak, sehingga menjadi kendor. Terus karena kelemahan otot. Ya, jadi ada kaitan dengan kartilago, kelemahan otot, dan satu lagi kaitan dengan longgarnya atau kelemahan daripada ligamen. Jadi stabilisator yang ada pada lutut itu terdiri dari stabilisator pasif dan stabilisator aktif. Nah, stabilisator pasifnya adalah ligamen, sedangkan stabilisator aktifnya adalah otot. Ya, Tarisha. Halo, Tarisha. Ya, Pak. Ya, tadi ada stabilitas sendi lutut, itu ada yang pasif dan yang aktif.
aktif, yang pasif adalah ligamen, yang aktif adalah otot. Nah, untuk stabilitas pasif pada sendi lutut ini apa saja? Ligamennya apa saja di sana? Nah, Tarisha. Ligamen anterior posterior, ligamen Cruciatum, cruciatum anterior, posterior, cruciatum anterior, collateral laterale, collateral mediale. Iya, itu stabilisatornya. Kalau stabilisator sendi lutut, satu di antaranya adalah ligamen. Kalau ligamennya lemah atau kendor, risiko terjadi instabilitas daripada sendi lutut akan tinggi. Oke, betul. Tarisha dan Diana, silahkan Anda mendapat hadiah sepeda. Ini bisa diambil di kampus. Sekarang Helmi Bahtiar. Helmi. Halo Ya, Helmi. Nah, ya tadi stabilisator pasif daripada sendi lutut sudah diutarakan Tarisha. Sekarang yang stabilisator aktif. Halo, stabilisator aktif sendi lutut. Apa saja? Helmi Bahtiar. Ya, Helmi. Ya, ya Saldianan. Bantu. Iya, Pak. Ah, stabilisator aktif sendi lutut. Apa saja? Hamstring Hamstring. sama quadricep, Pak. Iya, sama quadricep. Sisi. Halo Sisi. Ya, Pak. Hamstring terdiri dari apa saja ototnya? Otot hamstring. Gastrocnemius bukan, Pak? Kan 3, ada bicep femoris, ada semi membran nosus dan semi tendinosus ya. Mohon ya diperhatikan dan diingat untuk hamstring itu terdiri dari 3 otot. Ada bicep femoris, ada semi membranosus dan semi tendinosus. Zidan. Halo Zidan. Oke. Derajat tadi. Halo, derajat tadi. Halo. Damar. Yuk, Damar. Marlon Bandung. Marlon. Danang. Muhammad Septian. Ya, Muhammad Septian. Ya, Ana Amalia. Melina. Ya, Pak. Ini stabilisator aktif sendi lutut. Tadi sudah disebutkan hamstring. Selain hamstring apa? Otot quadricep. Iya, quadricep terdiri apa saja? Vastus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius. Coba ulangi lagi. Otot quadricep terdiri dari otot rectus femoris, vastus medialis, Iya. vastus lateralis, dan vastus intermedius. Iya, jadi seperti itu. Tadi berarti patofisiologi yang terjadi pada sendi lutut yang berkaitan dengan OA ini
Defisitnya satu diantaranya seperti instabilitas sendi lutut. Nah, instabilitas sendi lutut ini bisa disebabkan karena lemah kendornya ligamen ataupun kelemahan daripada otot-otot yang ada di sekitar sendi lutut atau stabilisator sendi lutut. Nah, stabilisator pasifnya adalah ligamen. Nah, ligamen yang tadi ada ligamen cruciatum anterior, ligamen cruciatum posterior, ligamen collaterale mediale, dan ligamen collaterale lateral. Itu yang kaitan dengan ligamen, ya, stabilisator pasif. Sedangkan untuk stabilisator aktifnya ini berupa dan wujud otot. Nah, otot tersebut adalah hamstring dan quadriceps. Hamstring terdiri dari 3 otot, ada bicep femoris, ada semimembranosus dan semitendinosus. Sedangkan quadriceps, quadri itu ada 4, berarti ada rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Defisit patofisiologi lainnya pada OA lutut adalah menurunnya lingkup gerak sendi atau keterbatasan gerak sendi. Nah, keterbatasan gerak sendi ini bisa disebabkan oleh apa? Lenggar. Halo, lenggar. Jadi secara umum sendi itu terbatas gerakannya, disebabkan oleh apa? Kita lihat secara umum terlebih dahulu. Lenggar, Zidan, ya, Zidan, Muhammad Septian, Derajat Adi, ya, Tarisha, Iya, Pak. ya. Penurunan lingkup gerak sendi secara umum ini bisa disebabkan oleh apa? Keterbatasan gerak. Disebabkan oleh satu, karena adanya rasa nyeri, itu juga akan mempengaruhi lingkup gerak sendi. Adanya spasme, adanya bengkak, adanya kontraktur, adanya kelemahan otot, ini memungkinkan, berpotensi kan menurunkan lingkup gerak sendi. Defisit patofisiologi yang lainnya adalah diskus atrofi atau pengecilan daripada massa otot karena lama tidak digerakkan, tidak digunakan. Juga adanya penurunan kekuatan otot. Jadi perubahan yang terjadi pada OA ini kaitan dengan degradasi rawan sendi atau kartilago. Juga adanya osteofit, terus sklerosis subkondra, dan yang terakhir berkaitan dengan sinovitis. Jadi sinovitis adalah inflamasi dari sinovium dan terjadi akibat proses sekunder degenerasi dan fragmentasi. Jadi sinovitis ini adalah inflamasi dari sinovium dan terjadi akibat proses sekunder degenerasi dan fragmentasi. Masih ingat toh tanda-tanda inflamasi, tanda-tanda peradangan? Halo? Halo semuanya. Halo. Masih ingat ya? Tanda-tanda inflamasi? Ada tumor, ada rubor, ada kalor, ada dolor. Masih ingat ya? Halo? Halo semuanya.
Iya, Pak. Nah, masih ingat ya? Tanda-tanda inflamasi atau peradangan. Ada tumor. Tumor artinya apa tumor? Tumor? Halo? Ya? Oh ya. Rubor? Halo? Rubor? Rubor? Halo? Ada tumor, ya, bengkak, ada dan bisa inflamasi atau peradangan, ya. Tumor ada bengkak. Terus kalau rubor? Halo? Halo? Rubor? Apa rubor? Iya, betul, kemerahan. Kalor? Halo? Kalor? Halo? Panas, ya. Dolor? Halo? Dolor? Sakit bukan, Pak? Halo? Melina? Dolor? Sakit. Iya, sakit atau nyeri. Jadi, tanda peradangan atau inflamasi. Yuk, coba sebutkan lagi. Si Eli Julfa. Eli Julfa. Iya, Pak. Nah, tadi sudah disebutkan Diana dan Melina. Tanda-tanda inflamasi. Tadi ada apa saja? Tadi ada tumor, rubor, kalor, dan dolor. Yuk kita ulangi. Eli Julfa. Tanda-tanda inflamasi itu tadi, Pak. Iya, apa Ada saja? tumor, Ah, dolor, kalor, rubor. Ya, tumor Oke. apa tumor? Eli Julfa. Tumor? Bengkak, Pak. Enggak, ya. Kalor? Panas. Rubor? Kemerahan. Kemerahan. Dolor? Nyeri. Nyeri ya. Jadi ada warna kemerahan, ada bengkak, ya toh, ada panas dan ada rasa nyeri. Kalau tanda fraktur, ini tadi inflamasi, bengkak. Kalau tanda fraktur apa saja? Lenggar, anamalia, yo, Helmi Bahtiar, Saldi, yo Saldi. Iya, Pak. Tadi tanda inflamasi atau peradangan sudah disebutkan rekan Anda. Sekarang tanda fraktur. Tanda fraktur apa? Saldi. Ya. Sisi coba dibantu. Sisi. Iya, Pak. Sisi coba dibantu tadi tanda inflamasi sudah disebutkan rekan Anda. Terus sekarang juga tanda fraktur. Perubahan anatomi bukan, Pak? Ya, perubahan anatomi berkaitan dengan deformitas. Yo, apalagi kelainan bentuk terus, apalagi sisi. Yo, derajat tadi. Halo, derajat. Yo, Eli Julfa. Eli Julfa. Lutfia. Iya, Pak. Lutfia. Tadi, yo ditambahi, dilengkapi tanda fraktur. Tadi Sisi sudah menjawab
kelainan struktural, satu di antaranya ke arah deformitas atau kelainan bentuk. Yuk, sekarang Anda lengkapi, apalagi selain gangguan atau kelainan struktural. Nyeri yang sangat hebat. Iya, nyeri yang sangat hebat. Terus damar, Mbak, damar. Damar, Marlon Bandung, Danang, bidan. Oke, ya. Jadi tanda-tanda fraktur itu ada. Seperti yang inflamasi tadi, ada tumor, ada rubor, ada kalor, ada dolor. Tadi tambah ada deformitas atau kelainan bentuk, juga ada penurunan fungsi lesa, dan juga ada krepitasi. Itu tanda-tanda daripada fraktur. Ya, kita lanjutkan. Jadi sinovitis adalah inflamasi dari sinovium dan terjadi akibat proses sekunder degenerasi dan fragmentasi. Kerawan sendi yang putus ini terdiri dari kondrosit yang menyimpan proteoglikan yang bersifat imunogenik dan dapat mengaktifasi leukosit. Sinovitis ini dapat meningkatkan cairan sendi. Nah, cairan sendi lutut ini mengandung bermacam-macam enzim yang nantinya akan tertekan dalam celah-celah tulang rawan atau kartilago. Hal ini akan mempercepat pengerusakan tulang rawan atau kartilago. Sehingga pada tahap lanjut akan terjadi tekanan tinggi dari cairan sendi terhadap permukaan sendi yang tidak mempunyai tulang rawan sendi. Sehingga cairan ini akan didesak dalam celah-celah subkondral dan akan menimbulkan kantong yang disebut kista subkondral. Oke, selanjutnya kita lanjutkan berkaitan dengan tanda dan gejala klinis pada OA. Nah, kita berbicara gejala OA lutut secara umum. Jadi gejalanya ada nyeri. Kenapa terdapat nyeri? Karena adanya gangguan atau adanya penekanan pada saraf-saraf yang ada di sekitar sendi lutut. Kalau nyeri, Anda mengukur atau memeriksa nyeri dengan cara bagaimana untuk mengetahui adanya nyeri. Jadi ada tanda dan gejala klinis pada OA lutut. Ini satu diantaranya adalah nyeri. Untuk mengetahui rasa nyeri yang diderita atau dialami oleh pasien atau klien, berarti Anda akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran nyeri yang ada di sekitar sendi lutut. Pemeriksaan apa yang Anda lakukan untuk mengetahui nyeri pada OA lutut ini? Melina. Pakai Melina. bukan, Pak? Ya, ya, itu alat ukurnya, betul. Alat ukurnya fast. Tapi untuk memeriksanya misalnya aja dengan palpasi, penekanan, ya toh, gerak pasif, gerak aktif, gerak isometrik melawan tahanan. Nah, nanti baru dikonversikan dengan alat ukurnya. Alat ukurnya tadi sudah disebutkan Melina. Nah, untuk mengetahuinya bisa Anda lakukan dengan pemeriksaan gerak dasar, yaitu
ada kaitan dengan pemeriksaan gerak aktif, pasif, dan isometrik melawan tahanan. Anomalia, aduh, Ana, Jar, Tarisha. Iya, Pak. Ah, tadi untuk melakukan pemeriksaan nyeri bisa menggunakan palpasi, bisa gerak pasif, gerak aktif, dan isometrik melawan tahanan. Dan alat ukurnya adalah VAS. Kepanjangan VAS itu kepanjangannya apa ya, Tarisha? Visual analog scale bukan, Pak? Iya, betul ya, visual analog scale. Nah, kalau keterbatasan ya, alat ukurnya apa? Alat ukurnya, Tarisha. Untuk mengetahui LGS, alat ukurnya apa? PDS Tarisha. bukan, Pak? Ya. PDS. Kalau VDS itu untuk nyeri, Tarisha. VDS itu verbal descriptive scale. Itu juga untuk nyeri dan itu skalanya ada 7. Oke, sekarang Diana Pratiwi. Nah, ya, untuk mengukur LGS, alat ukurnya apa namanya? Ya? Meter. Iya, goniometer. Ya, Tarisha ya. Halo. Iya, Pak. Nah, oke, Lutfia. Ya, Pak. Ya, di OA sendi lutut, berarti Anda akan mengukur LGS untuk gerakan fleksi dan ekstensi. Ya, Anda menggunakan goniometer. Ini aksesnya ada pada daerah mana ini, Lutfia? Halo, Lutfia. Aksesnya ada di mana? Ayo, Damar. Marlon Bandung. Danang. Zidan. Eli Julfa. Derajat tadi. Sisi. Saldi. Iya, Pak. Untuk mengukur LGS sendi lutut untuk gerakan fleksi dan ekstensi, aksis atau fulcrum atau asnya ada di daerah Epicondylus lateralis femoris. ya, epicondylus lateralis femoralis. Ya. Nah, tanda dan gejala klinis lainnya adalah krepitasi. Hal ini disebabkan oleh permukaan sendi yang kasar karena hilangnya tulang rawan atau kartilago. Sedangkan tanda dan gejala klinis lainnya adalah adanya kelemahan otot quadriceps. Nah, kelemahan otot quadriceps ini bisa kita dapatkan nilai kekuatan quadriceps dengan cara memeriksa atau mengukur. Pemeriksaan yang dapat untuk mengetahui kekuatan otot quadriceps, pemeriksaan apa yang kita lakukan? Sisi. Aduh, Sisi. Iya, Pak. Untuk mengetahui kekuatan otot quadriceps, pemeriksaannya dengan menggunakan apa? MMT bukan, Pak? Iya, manual muscle test.
Pemeriksaan dengan gerakan pasif, aktif, atau isometrik melawan tahanan. Itu Pak, melawan tahanan. Ya, ada gerakan aktif. Dan nanti gerakan aktifnya bisa saja ada yang free, ada yang melawan tahanan, gravitasi, ada yang tidak melawan gravitasi. Jadi sesuaikan dengan kemampuan daripada otot quadriceps. Jadi di sini ada tanda dan gejala klinis pada OA lutut adalah kelemahan otot quadriceps. Nah, quadriceps dikatakan lemah berarti nilainya berapa? Sisi 0 sampai 1 Pak. lemah itu 0 sampai dengan Oh, ya ada Pak. ya toh. Dan nilai normalnya kan kalau MMT kan 5. Kalau didapatkan pemeriksaan 4, oh berarti juga masih mengalami kelemahan. 3 begitu juga, 2, 1 dan 0 ini berarti masih mengalami kelemahan. Dan normalnya adalah 5. Yang dikatakan arti 5 adalah otot mampu berkontraksi, melakukan gerakan secara full ROM, mampu melawan gravitasi, dan mampu melawan tahanan secara maksimal. Itu nilai 5. Nah, kalau kurang dari 5 itu dikatakan mengalami kelemahan. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4 itu berarti otot quadriceps mengalami kelemahan. Halo semuanya. Halo. Iya Pak. Iya, yes. Untuk selanjutnya, tanda dan gejala yang lainnya adalah deformitas atau kelainan bentuk. Jadi, OA lutut yang berat ini akan menyebabkan destruksi daripada tulang rawan atau kartilago, tulang dan jaring yang lunak sekitar sendi, sehingga terjadi deformitas, baik varus maupun valgus. Nah, varus ini terjadi apabila terjadi kerusakan kompartemen media dan kendornya ligamen di daerah medial. Begitu juga untuk yang valgus berarti ada kerusakan pada kompartemen lateral dan kendornya ligamen. Jadi gambaran klinis OA atau osteoartritis umumnya berupa ada tadi nyeri sendi, terutama apabila sendi bergerak dan sebagai tumpuan daripada berat badan. Namun nyeri akan berkurang bila penderita atau pasien dalam keadaan beristirahat dan akan bertambah bila sendi digerakkan atau saat menumpu beban tubuh. Jadi kekakuan sendi pun juga dapat terjadi bila sendi tersebut digerakkan beberapa lama dan akan menghilang setelah sendi digerakkan. Juga kekakuan terjadi pada pagi hari. Jika terjadi, biasanya bertahan selama beberapa menit. Juga spasme otot. Juga adanya tekanan pada saraf sendi yang terganggu sehingga menjadikan daerah lutut terasa nyeri. Gambaran lain adanya keterbatasan gerak, terutama tidak dapat diekstensikan secara penuh. Juga ada nyeri tekan lokal dan pembesaran daripada tulang di sekitar sendi. Adapun komplikasi dan faktor penyulitnya ini sering terjadi pada OA ini akibat kurangnya aktivitas, yaitu terjadi disusatropi, ada kontraktur daripada sendi, dan juga kelainan bentuk atau deformitas. Nah, faktor penyulit ini merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan timbulnya keluhan pada OA.
Nah, keluhan itu antara lain disebabkan oleh kegemukan dan usia lanjut. Selanjutnya kita lanjutkan ke prognosis gerak dan fungsi. Lenggar. Halo, Lenggar. Lenggar. Halo. Anamalia. Anamalia. Ya, Pak. Nah, prognosis pada penderita OA itu ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Nah, prognosis penderita OA ini terdiri apa saja? Prognosisnya, Anamalia, aspeknya ada apa? Halo, halo Anamalia. Melina. Ya, Pak. Nah, ya. Prognosis pada penderita OA ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Masih ingat, Melina, prognosis itu apa? Prognosis. Melina? Diana? Iya, Pak. Nah, masih ingat prognosis? Apa? Apa prognosis? Kayak ramalan. Halo. Ya, Pak. Nah, prognosis. Apa prognosis? Kayak ramalan. Apa tuh? Satu penyakit bukan, Pak? Iya, ramalan atau perkiraan di masa yang akan datang terhadap pada penyakit tersebut. Nah, prognosis pada OA ini terdiri dari berapa aspek? Jadi 4 aspek. Apa saja? Tarisha. Tarisha. Helmi Bahtiar. Saldi Anan. Saldi Anan. Apa? Ya, prognosis tadi perkiraan atau untuk kaitan dengan masa yang akan datang terhadap penyakit atau juga berkaitan dengan perkiraan daripada OA ini ada 4 aspek. Ya, 4 aspek itu apa saja? Saldi Anan. Saldi Anan. Usia, Pak. Ya, bukan. Prognosis saja kan ada whole et vitam, ada whole et sanam, ada whole et cosmeticam, dan whole et fungsional. Halo semua. Ya, Pak. Ya, jadi prognosis di OA itu ada whole et vitam, ada whole et sanam, ada whole et cosmeticam, dan ada whole et fungsional. Jadi perkiraan atau prediksi
waktu yang akan datang terhadap penyakit ini ada who et vitam. Kalau who et vitam itu mengenai hidup matinya penderita. Jadi kalau pada penderita OA ini prognosis who et vitamnya baik. Kenapa baik? Karena OA atau osteoartritis ini merupakan penyakit yang tidak mengancam jiwa penderita. Oke, saya ulangi lagi. Who et vitam itu mengenai hidup matinya penderita. Nah, pada penderita OA atau osteoartritis khususnya OA lutut ini prognosis who et vitamnya baik. Kenapa baik? Karena merupakan penyakit yang tidak mengancam jiwa penderita atau jiwa manusia. Sedangkan who et sanam atau berkaitan ataupun mengenai kesembuhan OA, jadi OA lutut ini prognosis who et sanamnya buruk. Kenapa buruk? Karena OA lutut merupakan penyakit degeneratif dan progresif lambat. Jadi semakin hari, semakin waktu, semakin menurun atau semakin tidak bagus. Karena apa? Satu di antaranya karena menipisnya kartilago articularis yang tidak dapat disembuhkan karena bersifat progresif. Jadi kalau untuk yang who et vitamnya pada penderita OA prognosis who et vitamnya baik. Kenapa baik? Karena OA merupakan penyakit yang tidak mengancam jiwa. Sedangkan who et sanamnya mengenai penyembuhannya ini OA lutut prognosis who et sanamnya buruk. Kenapa buruk? Karena OA lutut merupakan penyakit degeneratif dan terjadi penipisan kartilago articularis yang tidak dapat disembuhkan. Karena apa? Bersifat progresif. Makin hari, semakin waktu, makin memburuk. Sedangkan untuk who et cosmeticamnya yang ditinjau dari penampilan atau kosmetiknya, ini dapat dikatakan buruk jika sudah terjadi deformitas. Nah, deformitas pada OA sendi lutut ini umumnya terjadi genu-valgus ataupun genu-valgus. Untuk who et fungsionam ini ditinjau dari fungsinya. Bila kondisinya sudah berat, maka prognosisnya buruk. Kenapa buruk? Karena sudah merubah fungsi dan menghambat aktivitas serta fungsi sendi tersebut. Itulah yang terjadi pada penderita OA lutut yang dapat kita lihat dari beberapa aspek yang berkaitan dengan prognosis. Ada who et vitam, who et sanam, who et fungsionam, who et cosmeticam. Kalau untuk who et vitamnya baik. Kenapa baik? Halo, derajat tadi. Ya. Eli Yulfa. Halo, Eli Yulfa. Nah, tadi OA lutut, ini who et vitamnya bagaimana? Prognosisnya?
Who ad vitamnya? Eli Julfa. Halo. Lutfia. Iya, Pak. Jadi who ad vitam pada penderita OA, prognosisnya bagaimana? Baik, Pak. Baik. Kenapa baik? Karena berkaitan dengan hidup dan mati penderita. Karena Berhubungan dengan hidup dan mati penderita. ya, Keterangan hidup dan mati penderita. ya karena OA merupakan penyakit yang tidak mengancam jiwa penderita. Terus kalau huat sanamnya Tarisha, huat sanam ada OA lutut, prognosisnya bagaimana? Buruk, Pak. Nah, buruk. Kenapa buruk? Merupakan penyakit degeneratif. Iya, penyakit degeneratif dan terjadi penipisan kartilago artikularis yang tidak dapat disembuhkan. Kok tidak bisa disembuhkan? Karena ini bersifat progresif. Jadi semakin hari semakin buruk terjadi pengipisan atau daripada tulang rawan atau kartilago sehingga dibotak. Kalau OA lutut ini huat fungsionalnya bagaimana? Melina. Ya, Pak. Melina, huat fungsional pada OA lutut yang sudah berat. Ini prognosisnya bagaimana? Ragu-ragu bukan, Pak? Nah, kalau yang sudah berat, ini prognosisnya buruk. Ya, karena sudah merubah fungsi dan menghambat aktivitas serta fungsi daripada sendi tersebut. Yang terakhir, huat fungsional Muhammad Septian. Halo, Muhammad Septian. Ganang. Marlon Bandung. Saldi Anan. Halo, Saldi. Iya, Pak. Ya, huat kosmetika pada OA lutut, prognosisnya bagaimana? Halo? Baik atau buruk? Buruk, Pak. Ya, buruk. Kenapa dikatakan buruk? Kenapa? Buat kosmetikamnya dikatakan buruk. Karena apa? Karena sudah terjadi perubahan bentuk atau sudah terjadi deformitas ke arah varus ataupun ke arah valgus. Oke, silahkan dari sini kalau ada pertanyaan. Halo, silahkan kalau ada pertanyaan. Halo semuanya. Belum, Pak. Oh, belum. Oke, sekarang subset terlebih dahulu. Absen dulu ya. Iya, Pak. Ana Amalia. Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini di rumah atau di kos-kosan? Di kampus, Pak. Oh, di kampus ya. Ada acara? Gimana, Pak? Di kampus mau ada acara? Iya, Pak. Latihan. Udah. Oh, ya ya. Damar? Halo Damar?
Damar. 3. 3. Lenggar. Linggar. Diana Pratiwi. Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Derajat tadi. Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Sementara belum, Pak. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Eli Julfa. Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya. Sehat ya? Sehat, Pak. Ya. Ganang. Yo. Ya. Ada pertanyaan? Helmi Bastiar. Yo. Ada pertanyaan? Lenggar. Hadir, cek. Ya. Ya. Lutfia. Hadir, Pak. Ada pertanyaan, Lutfia? Sereng, Pak. Nah, ya. Sehat ya? Iya, Pak. Sehat. Ya. Marlon Bandu. Hadir, Pak. Marlon. Nah, ada pertanyaan, Marlon? Ya. Mika. Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Melina. Hadir, Pak. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Muhammad Septian. Muhammad Septian. Ya. Ada pertanyaan? Muhammad. Iya, Pak. Nah, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Ini sudah di Jogja atau masih di Jogja, Pak. udah di Jogja ya. Sisi? Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Belum. Sehat? Alhamdulillah. Kalau Sisi tinggal di mana? Tinggalnya di Lampung, Pak. Lampung. Ini sudah di Jogja atau masih di Lampung? Sudah di Jogja. Oh ya, syukurlah. Ya. Tarisya? Hadir, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Tarisya tinggal di mana? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Jogja mana? Sleman. Oh, Sleman. Ya. Ya. Zidan? Hadir, Pak. Ada pertanyaan, Zidan? Belum ada, Pak. Belum. Zidan tinggalnya di mana, Zidan? Di Kalimantan, Pak. Kalimantan. Tapi sekarang sudah di Jogja atau masih di Kalimantan? Masih di Kalimantan, Pak. Nunggu Masih vaksin. Kalimantan. Kalimantannya? Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Oh, Timur. Ya, tapi toh, nggak kebanjiran ya? Aman, Pak. Aman. Alhamdulillah. Ya. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Ya, sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Muhammad Iqbal tinggal di mana ini? Saya sekarang di Jogja, Pak. Aslinya mana? Natuna, Pak. Natuna. Oh ya. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Ya. Oke, untuk hari ini Damar hadir, Pak. ya. Oh, Damar hadir. Damar hadir. Ya. Ya, sudah saya centang hadir. Ya. Ada pertanyaan, Damar? Tidak, Pak. Ada. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mata kuliah geriatri saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih.